Warga Baduy itu ada warga yang original. Dia guru bagi peradaban bangsa, guru ketahanan pangan, guru kerukunan, guru kelestarian alam, dan guru terbangunnya kesempurnaan antara hubungan manusia dengan alam. Untuk itu, saya mengucap terima kasih banyak orang yang bercerita tentang Baduy hari ini. Namun ada pesan yang saya berikan, agar narasi-narasi yang disampaikan pada publik adalah narasi yang isinya tentang kearifan warga Baduy yang harus menjadi contoh kita semua. Saya pesan tidak ada eksploitatif yang bersifat personal, apalagi hanya bercerita tentang kecantikan gadis-gadis Baduy. Saya ingin mereka tetap orji, tetap lestari, tetap menjadi guru kerukunan bagi kita. Semoga pesan ini menjadi pesan untuk kita semua, orang-orang yang mencintai warga Baduy. Biarkan warga Baduy tetap menjadi Baduy, karena mereka jauh lebih bahagia dibanding dengan kita. Pramono Anung bundar lagi. Tampaknya keputusan Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta ketika diwawancarai wartawan mengenai tentang penolakan rumah sakit yang didatangi oleh remaja Baduy yang bernama Revan ini sangat memalukan. Karena dari keterangannya itu menyatakan bahwa si Revan itu tidak diterima karena kendala bahasa. Istilahnya seperti ini, binatang saja yang tidak mempunyai bahasa, bahkan tidak mempunyai KTP itu bisa ditangani, diobati oleh seorang dokter. Bagaimana mungkin seorang manusia yang sedang berdarah-darah ketika dia terkena sebuah senjata malah sudah ditolak? Ini kan cukup memalukan. Dan ternyata warga Baduy pun menggeruduk Jakarta. Mereka berdatangan secara beramai-ramai untuk menentang tentang kebijaksanaan atau pernyataan Pramono. Dan seperti apa videonya? Yuk kita play. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tetapi yang jelas, insiden pembegalan terhadap warga suku Baduy Dalam bernama Revan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat beberapa hari lalu berbuntut panjang, guys. Korban yang tengah berdagang madu dan aksesoris khas Baduy kehilangan uang 3 juta rupiah serta mengalami luka di tangan akibat diserang 4 pelaku bersenjata tajam. Peristiwa ini dikabarkan memicu reaksi kuat dari tokoh adat Baduy Dalam di pedalaman Lebak, Banten, Jumat 7 November 2025. Mereka meminta pelaku segera menyerahkan diri kepada aparat kepolisian dan mengingatkan agar kejadian serupa tak terulang. Polisi kini tengah memburu para pelaku. Nah, kalau sampai beneran suku Baduy turun, bisa terjadi apa-apa nih sama pelaku pembegalan itu. Makanya para pelaku segeralah menyerahkan diri ke polisi. Bagaimana menurut kalian, guys? Hukum alamat tinggal nunggu ayeuna, lamun masyarakat teu beunang diurus. Mulai hukum alam di mana-mana ayeuna mulai. Teu meunang ogah teu beunang teu narima, masyarakat bakalan ngarasakeun. Kahareup kana jeleman teu nurut ka tuduh, teu ngolah ka pagah, teu ngadenge ka carek, mong pologong ka angkuhna. Dibuktikeun ayeuna Gusti Nu Maha Suci Alhanu Kasep teu beunang dipaling, nganyatakeun ka akhlak-akhlak manusia. Warganya dibegal dan ditolak rumah sakit, suku Baduy siap serang Jakarta. Kejadian ini bermula dari seorang pemuda Baduy Dalam bernama Revan, umur 16 tahun, yang datang ke Jakarta untuk berjualan madu. Tapi saat sedang berjualan, dia dijambret oleh 4 orang hingga kehilangan uang jutaan rupiah dan barang dagangannya. Yang lebih parah lagi, Revan mengalami luka cukup parah di tangan kirinya. Tapi saat dia datang ke rumah sakit untuk berobat, malah ditolak karena tidak punya KTP. Bayangin, dalam keadaan luka parah, Revan terpaksa jalan kaki hampir 5 jam buat minta bantuan ke rumah kenalannya. Sementara itu, Gubernur Jakarta mengatakan nggak ada penolakan dari rumah sakit dan ini cuma kesalahpahaman komunikasi aja. Tapi publik heran, kalau memang cuma salah komunikasi, kenapa pemuda itu sampai nggak ditangani dulu? Padahal luka di tangannya jelas parah banget.
Kalengan belah mana? Waru. Ay nama alhamdulillah geus rada mendingan ya. Mending ya nama. Ada kemudian kabehun jangan jadi takis mangkel ka beungeun. Posisi jelemana seberapa opatan teh? Opatan jelema. Ngelawan. Untuk ngelawan. Terus kalau dari kurang bela diri biar waktu cuma gitu. Iya merendahin kurang berusaha gitu ngelawan begal gitu namun tempat begalna lobaan gitu opat. Kurangnya gitu kali jeung pakai senjata. Dasar pakai senjata tajamnya. Ngelawan ternyata mereka carulit mun kabeuheung cenah di sepak gitu nang ka kalengan gitu meureun. Berarti ngalabeung ya. Dia ya ngaran tadi. Cuma kurang ditandian gitu. Supaya dia sehat baik. Ya mau angkat ke benang pelaku nama. Pun sabun. Bul kukus menyan kaulan nu herang kukus herang kukus tunggal kukus nasang yang tunggal nu ngasta tilu buana. Bul kukus ngelun kamanggung kastang rumuhun menyan putih nitis wirik dupa sekar pengawasa sup kanu alus datang kanu lenyap sup marasa nusarasa nusasari titis waris nusajati pun sabun amit ampunnya paralun agung naka wujud gusti nu maha suci jembarna kapara luluhur sabuder awun kaibu agung karama agung kaibu anu nepmunguran karama antun munggaran deheusna ka ibu rama nyuk jadi cukang lantaran urang gumelar di pawanangan nyanggakeun ieu sadaya sasaji sapuratina nampi sari namparasa pangasih ti ibu pertiwi bumi ageng bumi alit silokaning pusaka diri kami kamanusa nusarasa nusasari titis waris nusajati. Warga Baduy yang tidak terima dengan pernyataan Pramono Anung bahkan tentang peristiwa yang terjadi kepada Revan di mana dia diambil hartanya ketika dia berdagang bahkan mendapati luka-luka, tentu saja ini mereka mengambil tindakan agar ada sebuah perhatian khusus terutama dari instansi polisi ya. Karena apa mungkin ketika Revan saja tidak terima di rumah sakit karena kendala KTP, tentu saja di kantor polisi pun tidak bisa karena di kantor polisi harus juga ada administrasi yaitu berupa KTP. Dan ini kan sangat rumit, oleh karena itu ya warga Baduy membuktikan bahwa mereka ingin sebuah perhatian dari pemerintah yang seharusnya itu melindungi masyarakat, mengayomi, bukan dalam arti tetek bengek ya administrasi yang harus diperlukan. Dan inilah kecaman dari berbagai netizen yang menganggap bahwa pernyataan Pramono sangatlah tidak layak untuk seorang gubernur. Dan seperti videonya, kita play. Kasihan amat. Iya, kasihan. Nah, kalau saya dipikir-pikir mah ya nih, klinik dokter hewan, semua pasiennya nggak punya KTP, Bang Iwan. Tapi tetap diobatin. Ya, itu mau beda. Kan ada orang yang bawanya, ada orang yang tanggung jawab, gitu. Oh, ya kalau gitu mah berarti permasalahannya bukan karena KTP atau ditolak, tapi karena tidak ada orang yang bertanggung jawab buat biaya pengobatannya. Itu berarti. Ah, kalau soal itu mah gampang, Mang. Yang penting mah obatin aja dulu, kalau perlu mah dirawat. Nah, besoknya pihak rumah sakit lapor ke polisi kalau ada korban begal yang lagi dirawat di rumah sakitnya. Dari dasar itu, kan tagihannya bisa ditanggung oleh pemerintah, Mang. Oh gitu ya? Iya tuh. Berarti berarti itu mah karena dia korban begal, Mang Iwan, makanya dia ditolak. Lah, kok gitu, Mang? Ya karena pihak rumah sakit tidak mau terlibat lebih jauh. Takutnya malah dijadikan saksi, ntar urusannya jadi panjang. Komenan Pak Saipudin ini seperti kabel listrik yang konslet, bisa membuat kebakaran. Gua ngebahas Gubernur DKI tentang klarifikasi permasalahan saudara kami, warga Baduy, adik kami Revan. Justru malah menyudutkan adik kami, bukannya dibela yang membutuhkan pertolongan adik kami.
malah sebaliknya membela RS yang pernyataannya, klarifikasinya itu nggak masuk di akal. Pantas seorang gubernur DKI berucap seperti itu. Justru bukan buat suasana itu menjadi sejuk bagi kami, keturunan Banten. Tahu Anda, Pak Saifuddin. Pak Saifuddin, kalau memang betul Anda punya pemikiran yang sehat sebagai manusia, coba Anda dengarkan klarifikasi Bapak Gubernur ini. Kira-kira menyakitkan nggak buat kami sebagai keturunan Banten? Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tetapi yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan kepala dinas rumah sakit, kepala dinas Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu nggak benar ya. Jadi rumah sakit yang dikunjungi itu bukan rumah sakit umum daerah milik Pemprov, Pak, yang pertama. Ya maupun milik Pemprov atau enggak, saya udah minta sama Bu Ani, udah semuanya tanggung jawab Pemda. Di Repan jalan kaki sejauh 12 km dengan keadaan tangan luka-luka. Dan lu tahu berapa lama itu waktunya? 5 jam. Gila, respect gua, Bang. Nah, si Repan ini warga Baduy. Seperti biasa, warga Baduy keliling jualan madu. Namun di jam 3 pagi, dia kena begal. Dan dia sempat menghindar, namun dia terkena bacok. Dan dia juga kehilangan duit 3 juta, barang jualannya, dan HP-nya. Akhirnya dia nyari rumah sakit terdekat. Pas udah sampai rumah sakit, dia malah ditolak sama pihak rumah sakitnya. Gara-gara nggak punya KTP sama beda bahasa. Ya iyalah, orang baru 16 tahun. Lagian itu nggak lihat luka di tangannya. Pas udah ditolak, dia pergi ke rumah kenalannya sejauh 12 km jalan kaki dengan tangan luka-luka selama 5 jam. Setelah sampai ke tempat kenalannya, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit dan diberikan pengobatan. Salut gua sama orang Baduy, kuat-kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sonten kasadayana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita bagi warga Baduy yang menjadi korban pembegalan, tapi ketika beliau hendak ke rumah sakit untuk berobat, ditolak oleh pihak rumah sakit. Duhai yang bekerja di rumah sakit, jangan hanya menggunakan mata kalian untuk melihat, tapi gunakanlah hati kalian. Dia datang mungkin dengan bahasa daerahnya, tetapi mata hati kalian seharusnya bisa melihat bagaimana kondisi tubuhnya. Jangankan mata hati, dengan mata zohir saja orang yang sedang mendapatkan kesulitan, orang yang sedang mendapatkan kesakitan, tentu kita bisa melihatnya. Apalagi dengan mata hati. Tidak harus ketika ada orang yang celaka di jalan, ketika kita tidak mengerti bahasanya, kemudian kita tidak menolong. Bukankah meskipun kita tidak tahu bahasanya, tidak tahu suku dan agamanya, tetapi ketika ada orang lain yang sedang dalam kesulitan, yang sedang kena musibah, bukankah kita wajib menolongnya? Apalagi ini sebuah lembaga yang bernama rumah sakit. Berbeda dengan Gubernur Jawa Barat yang memerintahkan lembaga rumah sakit agar menolong siapa saja yang datang untuk meminta tolong ke rumah sakit tersebut. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pernyataan Pramono Anung yang mengatakan bahwa rumah sakit tidak menerima pasien yang bernama Revan mungkin ini sangat akan menjadi viral ya teman-teman, karena pernyataan dari seorang gubernur itu tidaklah pantas menyatakan seperti itu. Karena dari segi kemanusiaan itu dipertanyakan, kenapa si Revan ya, anak yang masih remaja yang berjualan madu, yang berjalan itu 12 km ya dari tempat tinggalnya, itu malah terkena musibah. Dan kemudian dia terluka. Anehnya malah si Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta mengatakan, ya pernyataan yang absurd ya. Orang awam saja secara logis mungkin akan ketawa mendengar pernyataan dari seorang Pramono Anung. Bagaimana mungkin seorang pasien yang memang sangat-sangat darurat, membutuhkan pertolongan, tapi ditolak karena sekedar tentang kendala bahasa atau bahkan tidak mempunyai KTP. Tetapi seharusnya kan perlu diingat, iya,
paling tidak pihak rumah sakit itu memberikan sebuah pertolongan darurat agar pasien itu stabil, dan kemudian jika mungkin tidak diterima dengan pelayanan selanjutnya itu kan nggak apa-apa ya, tetapi anehnya malah sekedar diperban ya, otomatis kan bisa terjadi sebuah pendarahan atau bahkan mungkin infeksi gitu ya. Ini kan sangat memprihatinkan. Maka si Revan meminta tolong kepada laki-laki yang bernama Nelo yang pernah dia tawari madu nih, karena masih ingat alamatnya nih ya. Si Revan terpaksa ke rumah Nelo ya, bukannya mungkin tempat terdekat atau orang-orang mungkin menolongnya. Inilah ya dari warga Baduy ya, mungkin dia amat sangat takut ditolak ya, rumah sakitnya menolak, mungkin orang-orang sekitar mungkin ya takutnya mungkin perasaannya itu ditolak, tapi itulah yang terjadi. Dan beruntung pria yang bernama Nelo itu membawa klinik terdekat hingga si Revan itu bisa ditolong dengan jahitan agar lukanya itu tidak melebar gitu ya, karena ketika si Revan itu datang kepada laki-laki yang bernama Nelo itu, darahnya itu masih mengalir gitu ya, masih pendarahan ya. Ini kan cukup memprihatinkan ya, dan semoga saja kasus ini tidak berkelanjutan ya, karena dari warga Baduy ya dengan cukup keras mengkritik tentang kebijaksanaan mereka dengan datang ke Jakarta secara berduyun-duyun ya, agar ya pemerintah DKI Jakarta itu mengerti, membuka matanya, instansi polisi juga ya, karena bagaimana mungkin kasus ini mungkin tidak ditangani gitu ya, karena ini akan sangat memalukan juga, dan sebagai bentuk rasa tanggung jawab sebagai pengayuh masyarakat seharusnya mereka mengambil tindakan, meskipun kasus ini ya mungkin akan sangat sulit dilacak seandainya tidak ada bukti-bukti CCTV dan sebagainya, dan paling tidak masyarakat akan lebih percaya kepada instansi polisi dengan adanya tindakan yang lebih lanjut. Semoga saja kasus ini dalam arti akan lebih clear ya untuk si Revan ya, maksudnya rumah sakit pun akan lebih berempati kepada masyarakat yang terluka dan kemudian membutuhkan pertolongan, tidak hanya sekedar untuk mencari cuan belaka. Apa sih, nggak mungkin gitu ya, cuman sekedar memberikan pertolongan ya mungkin untuk darurat saja nggak mau ya. Ya cukup sekian ya video teman-teman ya, mohon maaf sekali jika banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.